Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran kita adalah fikih 5 semester genap. Yuk kita belajar bersama siswa MI Muhammadiyah 1 Jombang The Inspiring School. Selanjutnya kita akan belajar bab 5, yaitu tentang kurban. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Pertama, sejarah ibadah kurban, pengertian ibadah kurban, dasar hukum ibadah kurban, dan ketentuan ibadah kurban. Semangat belajar, semoga bermanfaat. Anak-anakku, mengenai sejarah ibadah kurban, sebagian ulama berpendapat perintah kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Masih ingat ya, ketika itu Allah memerintahkan 2 putra Nabi Adam untuk berkurban karena dalam kisah mereka akan dikawinkan dengan saudaranya bernama Iklimah dan Labuda. Qabil memberikan hasil pertaniannya yang sudah rusak untuk kurban. Kurban ini tidak diterima oleh Allah karena menunjukkan bentuk ketidakikhlasan. Sedangkan saudaranya Habil memberikan persembahan binatang ternaknya yang terbaik untuk kurban. Kurban Habil pun diterima oleh Allah karena menunjukkan keikhlasan. Namun kisah ini bukan sebagai landasan dasar perintah kurban dalam Islam. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Setelah 3 kali bermimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa itu bukan bisikan setan, namun benar-benar perintah Allah. Mimpi Nabi Ibrahim dilaksanakan ketika Nabi Ismail berusia 7 tahun. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa usia Ismail ketika itu 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Ismail disembelih, namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka berdua. Allah mengganti Ismail, putra yang taat, dengan seekor kambing surga. Nah, kisah inilah yang menjadi landasan dasar perintah kurban bagi seluruh umat Islam. Sedangkan selanjutnya adalah pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, atau menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pengertian tersebut, perintah ibadah kurban adalah berdasar atas diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban. Lalu kurban itu apa? Kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lain. Kurban udhiyah adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah.
Sedangkan dasar hukum ibadah kurban adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan hadis Rasulullah dari Ahmad dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yuqribanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekatkan tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya, ketentuan ibadah kurban. Hukum kurban pertama asalnya adalah sunnah mu'akkad menurut jumhur ulama. Hukum kurban adalah sunnah mu'akkad. Orang yang mengerjakannya mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun yang mampu tetapi tidak melaksanakan dianggap tercela dan melalaikan perintah Allah. Kemudian, hukum kurban bisa menjadi wajib apabila seorang bernadar untuk kurban. Jika seseorang ketika memiliki hewan kurban telah mengatakan ini adalah hewan kurban atau yang bermakna sesamanya, itu juga wajib kurban. Selanjutnya, syarat jenis dan syarat hewan kurban. Pertama, jenis hewannya itu harus unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Jenis kelaminnya boleh jantan, boleh betina. Tetapi menurut ulama lebih baik jantan. Umur hewannya berapa? Jika hewan kurbannya domba atau biri-biri itu berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti gigi atau musinah powel disebut doknun. Selanjutnya, kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti gigi musinah atau powel disebut makzun. Kerbau atau sapi berumur 2 tahun masuk 3 tahun disebut baqarah atau jamasun. Selanjutnya, unta berumur 5 tahun atau lebih masuk 6 tahun disebut ibiliyun. Bagaimana kondisi hewannya? Hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus maksudnya, tidak cacat dan tidak cedera, pincang, terpotong, telinganya atau ekornya atau juga buta, itu tidak boleh ya. Terus selanjutnya, peruntukan hewan kurban. Jika kurban seekor kambing atau domba untuk korban 1 orang, sedangkan seekor kerbau atau sapi untuk korban 7 orang, seekor unta untuk korban 7 orang. Namun sebagian ulama berpendapat berdasarkan hadis Tirmidzi dan Nasai, ada yang berpendapat untuk 10 orang. Selanjutnya, kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Yaitu pertama pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Awal penyembelihannya setelah sholat Idul Adha,
tanggal 10 Dzulhijjah, sedangkan akhir penyembelihannya tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari ya. Lalu di mana tempat pelaksanaan kurban? Tempat pelaksanaan kurban boleh dilakukan di dekat tempat sholat Idul Adha, di rumah, di musola, atau di tempat yang sudah disediakan. Masih ingat sahabat Abdullah bin Umar? Sahabat Abdullah bin Umar itu menyembelih kurban di manhar, yaitu penjagalan atau tempat pemotongan hewan. Anak-anak, sekian dari Bu Dewi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tulis nama kalian dan kelas di kolom komentar agar Bu Dewi tahu siapa saja yang sudah meluangkan waktu untuk mempelajari video ini. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.